Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiordana Jeretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Senin 13 Mei 2024. Dan seperti biasanya dalam program Highlight Tribun Timur Cetak, kami akan menginformasikan informasi apa saja yang telah dimuat di Tribun Timur Cetak edisi setiap harinya. Dan sebagai informasi awal seperti yang Vio senantiasa sampaikan bahwa ketika Tribuners tertarik untuk berlangganan bersama kami untuk membaca secara fisik dan secara langsung bisa berlangganan dengan menghubungi kami di hotline subscriber kami di nomor 0411 8115500 atau juga bisa melalui SMS atau WA di nomor 081 1413 5555 seperti yang ada di layar kaca Anda saat ini. Ya. Kemudian langsung saja di halaman 1, kita sudah menampilkan informasi mengenai haji di tahun 2024 dan itulah merupakan headline pertama kami yang memantik kami untuk membaca lebih lanjut informasi apa saja yang telah dimuat di edisi hari ini, yaitu semoga haji mabrur. Ini informasi mengenai PJ Gubernur Sulawesi Selatan lepas kloter pertama embarkasi Makassar ke Madinah dan juga informasi mengenai seluruh hotel di Madinah sudah siap digunakan. Tentunya dengan dokumentasi juga informasi sebanyak 449 jemaah calon haji atau yang biasa disingkat dengan JCH diberangkatkan perdana dari embarkasi Makassar ke Tanah Suci pada Minggu 12 Mei. Kemudian dari total 441 JCH, 8 diantaranya panitia penyelenggara ibadah haji atau yang disingkat dengan PPIH. Jadi mungkin Tribuners sering baca atau dengar nih PPIH dalam momen haji 2024 dan juga haji biasanya, bahwa kepanjangan PPIH itu adalah singkatan dari panitia penyelenggara ibadah haji. Mereka dilepas langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin yang bertempat di Asrama Haji Sudiang, embarkasi Makassar, Jalan Asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kemudian di hadapan para JCH, PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin menyampaikan selamat kepada para jamaah yang akan segera memulai perjalanan menuju ke Tanah Suci Makkah. Selain itu, kami juga menampilkan informasi mengenai kloter 2 mulai masuk asrama. Jadi di kloter pertama itu total yang berangkat adalah sebanyak 449. Sedangkan pada kloter kedua sebanyak 442 jamaah calon haji dari Kabupaten Baru, Kabupaten Maros, dan juga Kota Parepare bersiap-siap untuk memulai perjalanan suci mereka menuju Tanah Suci. Dengan rincian sebanyak 134 orang berasal dari Kota Parepare, kemudian 125 orang dari Kabupaten Maros dan selebihnya sebanyak 183 orang dari Kabupaten Baru. Dan informasi yang kami dapatkan juga untuk kloter 2 saat ini sudah akan tiba di Arab Saudi. Namun nanti untuk informasi lebih lengkapnya kami akan live update-kan bersama rekan kami yang ada di Arab Saudi. Selain dari itu, kami juga menampilkan on the spot yang disampaikan dari rekan kami yang Vio sampaikan bahwa ada rekan AS Kambi, jurnalis Tribun Timur, dan juga sebagai MCH 2024 melaporkan dari Madinah. Gemercik air dari kamar mandi mengiringi suara azan subuh. Sayup-sayup terdengar menembus dinding SDU Butik Hotel di kaki pegunungan Uhud, Madinah, Arab Saudi. Waktu sholat subuh di kota Nabi di pekan pertama Zulkaidah pada pukul 4:14 waktu Arab Saudi. Beberapa menit kemudian suara pintu berderak sahut-sahutan. Petugas penyelenggara ibadah haji atau yang disingkat PPIH Arab Saudi satu persatu nyembul dari balik daun pintu kamar. Untuk informasi lebih lengkapnya dari setiap headline kami yang ada di halaman pertama, nanti Tribuners bisa akses ke halaman 7 atau ke halaman selanjutnya bisa diakses melalui website juga. Ketika berkunjung ke website kami bisa pilih ke kategori e-paper, kemudian untuk lebih lanjutnya bisa langsung ke halaman 7. Nah, kita masih punya beberapa juga informasi di halaman pertama. Jadi kita akan bahas lagi lebih lanjut. Ada tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ini kami juga tampilkan grafis yang tentunya mendukung dengan informasi yang kami sajikan di halaman pertama. Mungkin bagi sebagian Tribuners sudah mengetahui ya, ada apa saja sih tata cara pelaksanaan ibadah haji. Namun,
Tentu masih banyak juga yang masih mungkin keliru atau memang belum tahu sepenuhnya terkait bagaimana sih cara atau lebih lengkapnya mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah memulai ihram dari miqat yang telah ditentukan. Nah, miqat itu artinya batas waktu dan tempat melakukan ibadah haji serta umroh. Terdapat dua macam miqat, yaitu miqat zamani atau mengenai batas waktu dan miqat makani mengenai batas tempat. Adapun urutan ihramnya, mandi sunnah, kemudian wudhu, pakaian ihram, salat sunnah ihram, mengucapkan niat haji, kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Selanjutnya ada poin kedua, ketiga, 4, 5 hingga poin ketujuh yang merupakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Artinya, setelah selesai mengerjakan semua rangkaian ibadah haji, jamaah haji melaksanakan tawaf tersebut. Ini mungkin juga sebagai bekal buat Tribuners yang nantinya akan menuju, ya tentunya semua Tribuners berharap akan menuju melakukan atau menunaikan ibadah haji. Nah, untuk itu kita pelajari dulu informasi-informasi basicnya ya atau dasarnya. Selain dari itu, kita juga ada dokumentasi nih, boleh dibantu scroll. Ya, dokumentasi dari memilih pemimpin tanah Sulawesi Selatan. Ini merupakan salah satu program podcast di mana membicarakan tentang bagaimana sih cara memimpin atau cara pemimpin yang sesuai dengan Sulawesi Selatan, daerah Sulawesi Selatan. Nah, dalam hitungan bulan, masyarakat Sulawesi Selatan akan menghadapi pilkada serentak di tahun 2024. Masyarakat akan memilih gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya. Dalam pilkada bukan sekedar urusan elit politik, masyarakat juga harus berperan dalam memilih pemimpin. Nah, dokumentasi ini merupakan cuplikan atau dokumentasi dari salah satu podcast yang ada di Tribun Timur. Nanti Tribuners boleh langsung ke kanal YouTube kami, kemudian mengetik memilih pemimpin tanah Sulawesi Selatan. Tentunya nanti akan langsung muncul audio serta video untuk tayangan podcast kita ini. Dan yang terakhir dari halaman 1 adalah headline Kemendes. PDTT selidiki sumber dana BIMTEK Kades di Kota Makassar. Informasi lebih lanjutnya mengenai aksi sejumlah kepala desa dari Kabupaten Bone yang viral karena berada di tempat hiburan malam di Makassar. Yang tentunya menjadi perhatian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau yang disingkat dengan Kemendes PDTT. Nah, aksi para kepala desa ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan banyak kalangan. Mereka dianggap telah mencoreng citra pemerintah desa. Sebelumnya, beredar video pendek yang memperlihatkan aksi sejumlah kepala desa memasuki sebuah tempat hiburan malam di Kota Makassar. Di tempat itu, para kepala desa ini terlihat sedang berpesta. Rombongan disambut dengan ucapan selamat datang yang bertempat di Liquid Makassar. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti Tribuners bisa akses ke halaman 7. Namun kita beralih terlebih dahulu ke halaman selanjutnya atau ke rubrik nasional. Nah, rubrik nasional ini ada di halaman 2. Kita akan bacakan juga headline apa saja yang telah kami muat. Dan mungkin sekedar informasi juga buat Tribuners ketahui. Jadi setelah halaman 1 ada halaman nasional atau di halaman 2. Kemudian dilanjut halaman berikutnya hingga halaman 16. Di mana ada rubrik bisnis, ada rubrik probis, ada rubrik Tribun Haji, dan juga Tribun Kampus juga sebagainya. Namun kita seperti yang sudah Vio sampaikan, kita akan mengulas informasi di halaman 2 atau rubrik nasional. Ada beberapa headline nih. Yang pertama adalah progres jalan tol capai 81%. Dengan poin informasi mengenai digunakan saat upacara 17 Agustus tahun 2024 nanti nih. Informasi lebih lengkapnya yaitu dari Menteri PUPR sendiri atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono menargetkan akses jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara yang bertempat di Kalimantan Timur dapat digunakan pada Agustus 2024. Adapun progres pembangunan tol telah mencapai 81%
dan diharapkan dapat digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Diketahui jalan tol IKN akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda atau yang disingkat Balsam, tepatnya di kilometer 8 Karyangau, sehingga tidak perlu melewati tol Balsam hingga kilometer 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara yang hanya membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 30 menit. Jadi ibaratnya kalau dari kota Makassar ini untuk menuju ke satu daerah mungkin Takalar atau Bulukumba tergantung dengan kecepatan mobilnya ya. Itu hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit. Nah, kemudian saat ini pelaksanaan konstruksi jalan tol terus berjalan, termasuk pekerjaan overpass, beautifikasi, dan kelengkapan jalan tol. Menteri Basuki menyampaikan secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam pembangunan tol akses IKN. Hanya perlu sedikit perhatian pada pembangunan jembatan Sungai Wain karena struktur tanahnya. Kemudian duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ini penting untuk melengkapi jembatan Pulau Balang bentang pendek yang lama sekaligus menghubungkan jembatan Pulau Balang bentang panjang yang sudah selesai pembangunannya. Nah, kami juga menampilkan informasi mengenai pembangunan jalan tol IKN nih, serta jembatan duplikasi, bagaimana dari seksi 3A, seksi 3B, hingga seksi 5A. Nah, kalau statement dari Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih Republik Indonesia, ia mengatakan bahwa kepentingan, keamanan, dan masa depan seluruh masyarakat adat adalah prioritas utama menurut saya. Ini bukan mungkin sih, ini sudah pasti menurut informasi Prabowo komitmen lanjutkan IKN. Kita juga menampilkan headline Prabowo komitmen lanjutkan IKN. Dan kalau dari Basuki Hadimulyono tadi seperti yang di headline pertama, bahwa sudah hingga 81% dan juga akan dimanfaatkan pada 17 Agustus 2024 sebanyak 3 jalur. Nah, kalau dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa ide untuk memindahkan ibu kota sebenarnya telah ada sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan sejak Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno. Dan selalu ada usulan agar ibu kota sebaiknya berada di posisi yang lebih sentral. Ia menambahkan Jakarta saat ini dihadapkan pada sejumlah masalah. Salah satunya yaitu kota ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung populasi masyarakat yang angkanya mencapai 20 hingga 25 juta orang. Kemudian ia menegaskan komitmennya untuk melindungi serta menjamin kesejahteraan masyarakat adat yang berada di IKN. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan selalu membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan informasi dari Tribun News dan untuk itulah masuk dalam rubrik nasional. Selain dari itu, kita juga menampilkan informasi kegiatan study tour sekolah harus dilarang. Ini tentunya menyangkut dengan insiden yang baru-baru ini terjadi pada 11 Mei 2024, di mana peristiwa kecelakaan maut bus pariwisata yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat, membuat DPRD Kota Depok bakal mengkaji kembali kegiatan studi tour maupun perpisahan sekolah yang mengandung risiko. Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Babay Suhaimi mengatakan bahwa dirinya akan menggelar rapat di internal Komisi D DPRD Kota Depok untuk segera menyurati pemerintah Kota Depok untuk mengkaji ulang kegiatan studi tour yang mengandung risiko. Kemudian hal serupa juga dikatakan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Kata Ubaid, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek harus mengeluarkan kebijakan melarang sekolah menyelenggarakan kegiatan study tour. Temuan di lapangan, kata dia, menunjukkan bahwa study tour atau agenda sekolah yang dilakukan di luar sekolah termasuk wisuda yang sifatnya memungut dana dari orang tua tidak memiliki hubungannya dengan peningkatan pendidikan. Menurutnya, banyak orang tua mengaku keberatan dengan dana kegiatan di luar sekolah, misalkan study tour atau wisuda.
Ya tentu ini menjadi pertimbangan juga bagi semua orang atau sebagian orang juga, bisa jadi tergantung dari perspektifnya masing-masing ya. Tapi ini tentu dengan adanya insiden seperti ini, maka sangat bijaklah ketika menjadi bahan evaluasi, baik itu di tingkat DPRD kota maupun juga langsung dari Kementerian Pendidikan itu sendiri. Ya, itulah tadi halaman nasional, informasi di halaman nasional. Dan selanjutnya kita beralih ke halaman 8. Halaman 8 adalah rubrik mata lokal memilih. Dari rubrik mata lokal memilih ini kita menampilkan ada dokumentasi dan juga ada mengenai pemerintah Kabupaten Takalar nih. Dari halaman 8 mata lokal memilih, yang pertama informasi mengenai birokrat lirik calon wali kota. Dengan poin, informasi poinnya, Irwan Rahman Bando siap maju 01 Makassar. Nah, menjadi pertanyaan, siapa sih Rahman Bando ini? Dengan nama lengkap adalah Abdul Rahman Bando sebagai bakal calon wali kota Makassar. Dengan statement yang disampaikan, sekarang saya dan tim fokus dulu pada kerja-kerja upaya peningkatan popularitas dan elektabilitas. Sedangkan Irwan Adnan selaku bakal calon wali kota Makassar juga, sejauh ini kita sudah ambil formulir, tentu akan kita tindak lanjuti bagaimana menjalin hubungan dan komunikasi baik ke semua parpol. Dokumentasinya yang kami tampilkan adalah mantan wali kota Palopo nih, Rahmat Masri Bandaso, yang disingkat RMB, bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Sulsel, fraksi Partai Nasdem, atas nama Rahmat Kasim di sebuah kafe pada Minggu 12 Mei 2024. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, bahwa birokrat Pemkot Makassar, Irwan Adnan, mantap maju dalam pemilihan wali kota Makassar. Staf ahli Pemkot bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Setda Kota Makassar ini mulai menunjukkan keseriusannya. Selain baliho yang terpasang di sejumlah titik, Irwan Adnan juga sudah mendaftar di beberapa partai politik. Dikonfirmasi terkait itu, Irwan Adnan mengatakan telah melamar di 3 parpol, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, dan Demokrat Kota Makassar. Selanjutnya, ia akan mendatangi parpol lain yang juga membuka pendaftaran seperti PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, ada Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sambil mengikuti tahapan, Irwan Adnan juga akan memperhitungkan hasil survei dalam menatap Pilwali Makassar. Jika hasil surveinya positif, Irwan Adnan lebih memantapkan diri menghadapi perebutan kursi wali kota dan wakil wali kota. Terpisah, ada nama Abdul Rahman Bando yang menargetkan masuk dalam bursa calon wali kota Makassar di Pilwalkot Makassar 2024. Hal itu disampaikan ARB saat dihubungi terkait keseriusannya usai mendaftar di sejumlah partai. Nah, mantan pasangan Munafri Arifuddin di Pilwalkot Makassar 2020 itu juga belum memberi kode untuk menjadi 02 dari Munafri Arifuddin. Sedangkan informasi lainnya itu dengan headline pengalaman birokrat. Ini sebagai insight baru juga dari pengamat politik Universitas Hasanuddin. Prof. Sukritama mengatakan, sebagai seorang birokrat punya pengalaman mumpuni, ia memiliki kompetensi dan jaringan yang kuat selama berkecimpung di dunia birokrat. Hanya saja, Prof. Sukritama, hitung-hitungan politik biasanya berbeda. Sebagai pendatang baru, Irwan Adnan bisa mencoba pertarungan untuk posisi wakil wali kota alias 02. Dengan statement begini, cuman dalam politik kadang matematikanya sedikit berbeda. Pertanyaannya, adakah yang memberi ruang itu? Apakah dia mau nekat jalur independen? Sementara waktu sangat mepet, jadi itu ribet. Secara rasional, kemungkinan beliau ada di posisi wakil wali kota. Karena kapasitas beliau tidak ada masalah, tapi hitungan politik berbeda untuk maju 01. Saya kira harus bersaing betul kalau wakil wali kota bisa, kapan lagi punya pengalaman birokrasi.
Seperti itu kata Profesor Sukri Tama selaku pengamat politik Universitas Hasanuddin, sejalan dengan informasi yang kami tampilkan mengenai Irwan Adnan dan juga Abdul Rahman Bando yang siap atau yang lagi mempersiapkan diri untuk masuk sebagai calon wali kota Makassar. Dan yang terakhir dari halaman Mata Lokal Memilih adalah kami tampilkan pemerintah Kabupaten Takalar berhasil meraih juara umum MTQ ke-33 tingkat Sulawesi Selatan tahun 2024. Adapun kami juga tampilkan peringkat 10 besar perolehan juara MTQ ke-33 di Kabupaten Takalar. Yang pertama adalah Kabupaten Takalar itu sendiri, kedua Kota Makassar, ketiga Kabupaten Pinrang, keempat Kabupaten Pangkep, kelima Kabupaten Luwu Timur, disusul Kabupaten Maros, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Nrekang dan Parepare, dan yang terakhir adalah Kabupaten Luwu Utara. Penjabat Bupati Takalar buka pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja. Jadi bukan hanya informasi mengenai Takalar berhasil raih juara umum, namun juga ternyata penjabat Bupati Takalar itu membuka pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja. Tentu ini kabar gembira juga bagi masyarakat Takalar yang dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya PJ Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad buka pelatihan berbasis kompetensi yang diperuntukkan bagi para pencari kerja di UPT BLK Takalar, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar pada Rabu 8 Mei 2024. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi problematika pengangguran itu adalah dengan memberikan pembekalan kompetensi kepada para pencari kerja sehingga mereka lebih siap bersaing di pasaran kerja. Kalau dari Kepala UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Takalar, Basri SE, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini untuk membekali, juga meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan dan produktivitas serta kesejahteraan. Dan itulah tadi informasi dari pemerintah Takalar yang juga menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya buat Tribuners jangan lupa saksikan program Highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya. Dan untuk itu saya Fiordina Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.